maka Kohar dan kawan-kawan bisa menanyakan langsung. Udah biarin aja sih Kak. Menanyakan langsung kepada pihak desa siapa yang bisa mewakili. Karena harus ada perwakilan dari setiap desa di kecamatan pada tanggal 7 itu. Nah, di hari tersebut idealnya saya juga harus langsung menuju ke desa. Jadi karena tadi misalnya taruhlah kepala desa tidak bisa hadir, terus kemudian maka diwakili untuk pergi ke kecamatan. Nah, alangkah idealnya bila saya bisa bertemu beliau di desanya sendiri waktu saya datang ke sana di tanggal 7 tersebut. Karena itu perlu dikoordinasi juga. Nanti bisa di tanggal 7 itu selepas dari acara di kecamatan, saya akan ke desa bersama kalian, bertemu siapapun aparat desa yang bisa ada di situ. Terus kemudian dan juga saya akan berkunjung ke posko begitu untuk melihat situasi. Oke, karena ini berkait dengan posko, boleh disampaikan akhirnya kalian memilih posko yang mana? Yang ditawarkan di kepala desa atau seperti apa? Yang ditawarkan kepala desa, Bu. Tapi kita Oh iya. sudah nego dengan apa pemilik poskonya, Bu. Jadi Oh, 2,3, Bu. oh iya. Jadinya dapat 2,3 ya. Ya boleh bisa Iya, tulis Ibu. saya. Hah? Hah? Ya boleh. Itu kalau waktu nggak dibolehin. Ambil batu aja. Pegang batu dan ya boleh bisa. Biar mengalihkan perhatian untuk mainan untuk. Sorry ya sebentar ya. Jadi itu ada baiknya memang kalian ternyata mengambil apa yang ditawarkan dari desa itu adalah minimal saya bisa nitipin gitu. Dia kan istilahnya dia meminta apa menawarkan kalian di situ gitu ya. Jadi apa namanya? Saya sambil jalan ya. Suara saya nggak stabil. Jadi apa namanya? Minimal kita bisa minta jaminan keamanan lah gitu ya. Karena di kasus-kasus di KKM yang lalu itu ada keamanan itu menjadi persoalan juga gitu. Lumayan banyak gitu ada kehilangan dan sebagainya. Kalau kita misalnya istilahnya udah di tempat kepala desanya, masa ya sih kepala desanya nggak membantu untuk kemudian menjamin dari keamanan di wilayah tersebut. Paling tidak ya kita kita bisa apa sih namanya minta tolong warga sekitar untuk membantu. Nanti saya sih yang akan bicara karena itu sebenarnya pengen pengen ketemu langsung dengan apa namanya pengen ketemu langsung dengan aparat desa itu adalah supaya bisa nitipin kalian di situ gitu. Ya, terus kemudian hal lain yang kemarin dicermati adalah kan saya harus bawa SPPD ya. Kemungkinan SPPD itu nanti perlu ditandatangannya di desa. Jadi nanti sebagai awalan, apakah saya minta informasi apakah pihak desa ada atau tidak di tanggal 7 tersebut. Kalau tidak ada, maka saya minta tolong untuk apakah sebelumnya ditandatangan, tapi tanggalnya tetap tanggal 7 karena saya kesananya tanggal 7. Jadi jangan sampai kemudian tidak ada tanda tangan penerimaan bahwa saya sudah pergi ke sana gitu ya. Terus kemudian untuk apa lagi ya catatannya program. Oh ya, ini kan saya kemarin sudah dihubungi oleh salah satu dari kalian ya, Berliana kalau nggak salah ya. Namanya Berliana bukan ya? Jadi Brilian. oh Brilian, oke ya. Jadi kan nanti saya tanggal 13 ya. Yang itu berarti program unggulan itu di awal ya.
di minggu kedua. Iya, Ibu. Ya, jadi itu minta tolong saya untuk setiap kegiatan ya dari program kerja yang ada, nanti saya minta kalian memaparkan program kerja apa saja. Cuman yang jadi catatan bagian administrasi pertama ya, memastikan ada surat permohonan sebagai pemateri ya, baik untuk saya atau pihak dari dinas atau dari manapun yang sebagai pemateri, dosen lain misalnya yang kalian minta, itu dibuatkan surat permohonan sebagai pemateri. Karena itu bisa kami jadikan nanti sebagai landasan membuat surat tugas dari LPPM, dan pasti itu dari tempat kerja apa namanya pemateri lain yang dari dinas yang lainnya juga membutuhkan itu. Yang kedua, kemudian dilampirkan juga rundown-nya, rundown acaranya sehingga jelas itu memang pelaksananya kapan. Dan yang ketiga adalah jangan lupa dokumentasi itu lalu tersimpan dengan baik dengan jelas, dan karena itu bisa dipakai sebagai bukti dari kegiatan. Nah, catatan untuk tanda tangan gitu ya, kan biasa surat itu siapa yang membuat lalu siapa yang tanda tangan begitu ya. Jadi itu pakai kopnya yang selama ini kalian pakai, jadi KKM asli kalian. Nah, setiap kegiatan perlu ada tanda tangan kepala desa di bawahnya. Kalau yang lalu-lalu tuh yang tahun lalu ya, semester lalu. Nah, saya pematerinya, lalu saya yang tanda tangan surat permohonan, kan lucu ya. Jadi artinya DPL ini diperlukan bila pemateri lain yang ini. Yang jelas jadi gini, bila jadi umumnya ada ketua ya, ketua KKM-nya, lalu saya mungkin ya sama kepala desa, atau dengan saya pokoknya intinya yang utama adalah ketua kelompok dan kepala desa, karena program itu tentu diketahui oleh kepala desa dan saya sebagai dari pihak pembimbing universitas. Tapi khusus untuk yang surat untuk saya cukup 2 saja tanda tangan itu, dari dengan ketua dan kepala desa. Begitupun di sertifikat ya, perhatikan nanti ini yang menjadi catatan ya supaya tidak bertanya-tanya lagi. Untuk sertifikat yang nanti hasil kegiatan juga begitu, lalu tuh masa sertifikat untuk saya yang tanda tangan gitu. Jadi di dalamnya di situ sebaiknya dari kepala desa dimintain tolong, atau kalaupun tidak kepala desa, siapalah perwakilan di sana, hanya capnya cap desa saja gitu. Karena kan toh saya tidak punya cap, jadi kalau cap itu kan lebih legal gitu ya. Terus kemudian penarikan adalah tanggal 6 Agustus. Nah, 6 Agustus ini kita tidak ke kecamatan. Jadi kalaupun ada kegiatan lokakarya yang lalu-lalu itu di kecamatan, tapi saya penarikan tidak di kecamatan, tapi penarikan dari desa. Khusus untuk saya sebagai DPL. Nah, lokakarya biasanya sehari sebelum atau sebelum jadwal tanggal 6 itu. Di garis bawahi tebal miring ya sebagai catatan, tanda kutip, tidak boleh pulang sebelum tanggal 6. Bila pun lokakarya sudah dilakukan di tanggal 5-nya, stay-lah di sana sampai tanggal 6 kepulangan. Gunakan waktu itu untuk beberes, untuk segala macam mengkoordinasi. Jadi itu akan menjadi masalah bila ada kelompok-kelompok yang kemudian pulang duluan. Ya, dari sekarang diantisipasi seperti itu. Untuk keamanan, nih ya, kendaraan dipastikan kalian memasukkan, jangan ada yang teledor. Jadi mungkin di rumahnya yang sekarang disewa ada garasinya nggak? Atau ada pagernya nggak minimal? Kalau pagar nggak ada, Bu. Cuma di dalamnya tuh ada garasi, Bu. Nah, mungkin bisa diatur garasi dipakai untuk kalau malam, khusus malam untuk memasukkan kendaraan. Jadi artinya begini, kalian nanti akan di sana sebagai pendatang. Tentu kita yang mengikuti apa ada di sana, tapi juga kita kemudian tetap harus
walaupun kita berharap mereka tidak ngapa-ngapain kita, istilahnya ya tidak ngapa-ngapain tanda kutip, maksudnya ada yang jahat, ada yang apa, tentu kita jaga diri, waspada sendiri, terus tahu situasi, saling jaga, tapi juga tidak melulu di dalam posko sehingga tidak berbau dengan masyarakat. Bicara, ngobrol dengan masyarakat itu bukan hanya perlu saja. Misalnya yang cewek-cewek ketemu sama ibu-ibu, ya ngobrol sekedarnya, menyapa, untuk tahu bahwa kita nih ingin berbaur gitu ya. Lihat-lihat dulu, terus apa segala macam gitu ya. Jangan sampai hanya kalau pas butuh aja kontak keluarga, di luar itu terus enggak. Kayak nanti katak dalam tempurung di dalam posko aja nggak pernah keluar, kalau pas butuh baru keluar gitu ya. Nah sekarang saya sambil nyetir, boleh disampaikan tadi yang utamanya agenda apa yang mau disampaikan hari ini. Kalau dari saya sementara itu. Silakan Alkohar atau siapa? Saya sambil nyetir sambil mendengarkan. Baik Ibu, terima terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan proker-proker yang akan kita lakukan pada saat KKM. Selanjutnya saya akan serahin ke divisi acara. Oke, terima kasih Kohar atas kesempatannya. Nah, kalau dari acara sendiri kemarin untuk proker unggulannya itu maunya tuh sosialisasi dan pelatihan bank sampah ya Bu untuk di Desa Siraman itu. Nah, yaitu nanti untuk pematerinya yang pertama itu ada Ibu Gia sendiri sebagai pemateri untuk materi sampahnya itu. Lalu selanjutnya kita sudah menghubungi DLH Ibu, Dinas Lingkungan Hidup, mengenai bank sampah ini, tapi nanti mereka tuh akan memberikan sosialisasi mengenai bank sampah itu, yaitu apa saja sampah yang memiliki nilai jual, lalu bagaimana struktur bank sampah itu, bagaimana cara kerja bank sampah itu. Nanti diakhiri dengan simulasi cara kerja bank sampahnya itu, gimana cara kerjanya, seperti itu Ibu untuk program unggulan. Namun selanjutnya ada lanjutannya, yaitu nanti di hari berikutnya itu akan ada pelatihan kayak buat kerajinan-kerajinan gitu Ibu dari sampah-sampah juga, dan juga kita kemarin berencana bakal buat tong sampah atau tempat sampah yang bisa apa ya memisahkan sampah-sampah gitu. Iya Bu, terkait untuk penambahan saja Bu, buat program unggulan ini sudah di apa dari pihak DLA sudah bersiap Bu untuk tanggal tersebut, dan untuk acaranya itu sudah di rundown buat eh, acara dari awal sampai akhir, sehingga ada arahan-arahan pada tiap jamnya Bu. Itu program kerja yang itu hanya terkait dengan sampah aja. Semua terkait dengan sampah. Ada kegiatan lain? Itu yang pertama Ibu. Ada Oke. beberapa broker lainnya. Nanti akan dipaparkan oleh teman-teman. Oke, tapi itu nanti yang apa namanya bikin kreasi itu di lain waktu kan? Beda, bukan bersamaan dengan Iya Ibu, tanggal 30. di hari beda Ibu. Jadi bukan tanggal 13 itu. Nanti lagi kegiatannya juga sore hari gitu Ibu. Jadi kayak berbaur gitu aja sama masyarakat gitu. Oh iya.
Ntar ini pesertanya diutamakan siapa kalau itu? Ibu-ibu kali ya? Sama anak muda? Anak-anak sama ibu-ibu. Oh iya, siap. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan yang lalu bahwa audiens itu supaya merata, jangan range usia yang sama aja ya. Yang beda juga ada. Oh iya, untuk terkait yang tanggal 13 nanti, saya rencana mau nyebar angket ya tentang pengetahuan sampah bagi masyarakatnya. Baiknya kayak apa ya? Apakah G-form-nya itu sudah mereka kemudian ngisi G-form, misalnya pakai nama, pakai alamat email kalian, lalu ditanya masing-masing, dari audiensnya diminta jawab. Jadi maksudnya takut nggak punya akun email kan, gitu. Atau saya print, mereka menjawab ditulis. Saya sih prefernya langsung online digital supaya ada jawabannya dan bisa langsung saya analisis, karena saya kan luarannya adalah bentuknya harus artikel ya, sehingga biar berkesesuaian dengan materi pengabdian saya di sana, maka saya perlu ngambil data tentang pengetahuan sampah pada dari masyarakat ini gitu. Gimana? Boleh ada yang kasih masukan? Mungkin Kira-kira ya, maaf Ibu. Mungkin bisa secara online juga Bu, nanti dikoordinir aja sama saya sama Kohar juga mengenai pengumpulan ya. data dari anketnya. Ya, jadi dibantu dibacain ataukah dipinjamkan saat pakai laptop apa bagaimana? Silakan ngisi gitu ya. Waktu siapa aja yang datang di kegiatan besoknya gitu Ya, yang tanggal 13 gitu ya. atau Gimana enggak caranya? nanti Ya. dibuatkan Atau itu sambil saja Bu. apa? Dibuatkan QR gitu aja nanti di scan atau enggak emang kalau emang warganya nggak bisa mengakses nanti pakai bantuan dari kita-kita untuk nge-scan tapi Ya, atas nama mereka Ibu, atas nama ya, masyarakatnya. artinya gini, kalau yang sudah bisa nggak gaptek gitu maksudnya, bisa kasih tahu gitu ya, mereka punya HP, lalu kemudian istilahnya teredukasi bisa gitu ya, dikasih arahan aja ini QR lalu jawab sesuai dengan isian dari formnya, atau kemudian bagi yang tidak bisa baru fleksibel kalian yang membantu mengisikan menggunakan akun kalian gitu kali ya. Jadi nanti didata aja mana yang kemudian bisa sendiri ya silahkan, yang nggak bisa ya berarti dibantu. Gitu. Ditanya aja ke merekanya gitu ya. Sehari-hari nanti jadi saya mengirimkan G-form tersebut lebih awal dari sebelum kegiatan. Nanti saya bisa ke Brilian mungkin ya, atau ke Iya, boleh. atau ke Kohan, terserah nanti siapa yang bisa bantu saya untuk kemudian apa namanya menyebar angket tersebut sebelum dari kegiatan juga nggak apa-apa. Yang jelas pas kegiatan udah tahuan gitu. Jadi kan makin banyak data makin baik ya. Itu gambaran dari semua. Kan bisa adik-adik SD-nya. Jadi usia nanti di dalam situ ditanyakan usia dan kemudian mereka bekerja apakah apa. Jadi saya mau lihat gambaran dari latar belakang si responden dengan hasil dari jawaban-jawabannya. Iya teh. Oke, next program kerja berikutnya. Iya teh. Makasih ya teh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Denti aja dulu ya, Ji. Kenapa? Untuk Denti dulu aja karena ada yang mau dikonsultasikan. Boleh. Denti silakan. Baik, terima kasih sebelumnya izin masuk ya. Izin memaparkan program kerja terkait yang peternakan itu. Sebelumnya kan prokernya itu sosialisasi tentang kayak pakan gitu dari pematerinya dari Dinas Peternakan. Dan itu terlalu luas setelah hasil rapat kemarin sepakat untuk dikerucutkan lebih ke pemasaran digitalnya. Nah, Denti udah buat
ada plan B-nya ini pemberdayaan peternak melalui edukasi pemasaran digital. Nah, jadi nanti konsepannya sudah ada rancangannya, tetapi untuk pematerinya itu belum, Bu. Nah, selanjutnya itu ada plan C, yaitu nanti pembuatan sistem terkait sistem informasi seperti web gitu, terkait informasi peternakan dan UMKM. Nah, tadi sempat ngobrol juga dengan Maila, dan itu tuh rencananya akan diadakan sosialisasi pemasaran digital, lalu luarannya nanti berbentuk web, sistem informasi terkait peternakan yang ada di Desa Siremen dan UMKM yang ada di Desa Siremen. Seperti itu, Ibu. Baik, bagus ya. Jadi seperti saya bilang kan mungkin kalau soal beternaknya mungkin ada masukannya mungkin dari dari pihak peternakan. Peternakannya tapi udah confirm belum? Enggak ya? Enggak ada yang confirm. Izin Atau masuk belum? Ibu. Belum. Jadi kemarin kita ke peternakan itu cuman ke peternakan bebek ya Ibu. Ternyata peternakan bebek di sana tuh yang aktif tuh cuman 1. Nah, lalu kita nanya-nanya sama warga, ternyata di sana itu nggak cuman ada peternakan bebek petelur tadi, tapi ternyata ada peternakan lain dan juga ada budidaya ikan lele, ikan gurame gitu, Bu. Jadi kalau kita mikirnya kalau dibuat sosialisasi mengenai peternakan sama budidaya itu materinya akan terlalu luas kan, Bu. Jadi kita mikirnya kenapa nggak pemasaran digital aja, karena dari yang peternakan bebek itu sendiri juga mereka nggak pakai pemasaran digital, Bu. Jadi cuman pakai distributor aja. Jadi sudah ada langganan gitu, Bu. Oh iya, betul. Ya udah berarti karena ternyata di situ variasinya luas, jadi kayaknya yang digital tadi cocok ya. Cuman pematerinya Sama yang kalau barang-barang kunci. Sebelumnya waktu saya ketemu sama Ibu, apa saya salah dengar Ibu kalau nggak salah punya rekan dari dosen FEB ya Ibu? Apakah itu bisa ya Bu? bisa, tapi dia adalah pemasaran secara umum. Nanti balikin lagi ke sini. Pemasaran secara umum, tapi mungkin beliau bisa diarahkan ke digitalnya. Oh iya, oke nanti. Lalu coba saya tanyakan dulu ke beliau ya. Jadi dosen FEB untuk kewirausahaan tapi dia sebenarnya. Jadi tapi memang spesifiknya ke pemasaran. Ada bagian pemasarannya dia bisa gitu. Kewirausahaan kan dia bisa kasih gambaran tentang bagaimana diversifikasi dari produknya, bagaimana dipasarkannya, bisa dengan ini itu. Nah, kalau mau spesifik di digital juga nanti saya akan tinggal request aja, tolong fokus di digital sehingga nanti produk akhirnya bikin web itu juga cocok tuh. Jadi nanti dibagi berarti nanti dibagi kelompok dari masing-masing nanti kan tadi jadi yang diundang itu lengkap tuh ya. Misalnya peternak bebek, telur bebek, terus peternak apa. Nah, mungkin itu bisa nanti bikin kelompok sendiri. Jadi maksudnya gini, web itu dibentuk bersama, di dalamnya ada produk-produk yang bisa dibangun yang diisi oleh mereka gitu dengan produk. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kayak kita bikin kelompok, dibikin kelompok waktu prakteknya maksudnya. Jadi mereka isi kira-kira untuk ada fiturnya untuk misalnya di webnya itu ada bagian untuk peternak bebek, ada peternak nila gitu dipisahin. Terus nanti jadi mereka bekerja sama untuk membuat webnya. Dikasih panduan aja sederhananya web itu seperti apa. Cuman itu berarti keahliannya bukan orang FEB itu kalau web. Mungkin teman-teman dari teknik aja. Teman-teman yang dari teknik bantu.
Ya Ibu, izin ya Bu. Kalau web itu tadi Denti kan konsultasi juga sama saya. Nah, kalau web itu kan nanti kita bakal dari Google Sites gitu ya Bu. Nah, itu emang akan kita kelompokkan. Misalnya ada peternak bebek. Nah, nanti ada profile segala macam dan juga cara pemasarannya kan gitu Bu ya kan, sistem pemasarannya. Lalu nanti iya kata saya bilang juga nanti mungkin kita bakal PJ-nya akan tetap dari anak acara, tapi nanti untuk ngembanginnya lagi mungkin akan konsultasi sama teman-teman yang dari anak teknik juga gitu Ibu. Iya, begitu ya. Jadi pelaksana untuk praktek itu bisa dengan kalian. Jadi dosen yang bersangkutan hanya materi untuk terkait pemasaran digitalnya, lalu kemudian di waktu berikutnya di bagian dari acara di hari itu adalah praktek untuk membuat itu, dan mungkin minimal ya, kalaupun belum sampai jadi, istilahnya ngejadiin banget mah kan butuh waktu tuh ya. Itu sepanjang kalian di situ kan masih ada waktu gitu untuk memfollow up ininya. Tapi minimal dasar-dasarnya atau pembentukan siapa PJ kelompok kelompok peternak ini, siapa-siapanya gitu. Warganya tuh dikoordinir gitu oleh kalian supaya kemudian diberikan arahan juga harus apa mereka. Nanti ngisinya apa yang sehingga kemudian bernilai promosi gitu ya, bagi mereka, bagian dari promosi, bikin konten, bikin apa segala macam itu. Mungkin di situ. Jadi kalaupun belum jadi sampai di hari H-nya, pas hari H-nya belum sampai jadi ya wajar aja gitu. Tapi minimal istilahnya apa tuh? Prototipenya lah istilahnya sudah jadi gitu. Jadi Google Site-nya dipersiapkan aja. Kan nggak bayar ya kalau Google Site-nya. Iya Ibu, kita mempertimbangkan karena kan kata kemarin pas kita sempat konsul juga sama Kohar sama Zakwan itu katanya kalau web kan bakal ada hosting ya Bu, jadi bayarnya lumayan. Nah jadi tadi Denti nyari yang gratis yaitu Google Sites itu gratis. Ya, ya dia ngikut domainnya di domain Google, dia nggak pakai ini sendiri. Ya udah sederhana aja, yang penting bisa. Tapi Google Site itu sama ya seperti web, bisa, maksudnya bisa diakses oleh orang di luar manapun gitu sedunia ini, bisa asalkan punya Google atau gimana ini? Iya Maksud Bu, saya bisa. akses bagi orang-orang untuk melihatnya apakah sama? Sama Ibu. Oh, sama, oke, good. Ya udah, terus berikutnya apa lagi? Masih ada masalah untuk Denti sebagai PJ acara? Cukup Ibu, hanya itu sih Bu, nanti mungkin dibuat kantornya ya Bu ya untuk Iya, materi pemasaran digital. iya, betul. Dan kemudian istilahnya catatan bagi pemateri inginnya supaya sejalan gitu apa yang diharapkan oleh kalian sebagai panitia kegiatan. Harapannya masyarakat dapat apa gitu, sehingga waktu pemateri membuat konten atau isi materinya bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk Jihan mungkin boleh ke proker selanjutnya Jihan. Ya, izin masuk ya Ibu, terkait proker selanjutnya yang pendidikan, itu ada bimbel literasi dan numerasi, di mana kita itu menjalankan bimbel tersebut di hari Selasa sama Kamis, jadi seminggu 2 kali. Terus di minggu pertama itu bimbel dan literasi dan numerasi ini tuh pengen pengenalan dulu, juga pemetaan kemampuan dari peserta. Nah, pesertanya ini sasarannya anak-anak SD, Ibu. Terus minggu kedua itu kayak penguatan dasar, mulai ada literasinya dari baca-baca cerita anak-anak dan lain sebagainya.
Terus minggu ketiga itu lebih ke pengembangan keterampilannya, minggu keempat itu lebih ke evaluasi dan apresiasi gitu Bu. Jadi di minggu-minggu terakhir itu kayak pengen mengadakan lomba kecil-kecilan gitu dari literasi maupun numerasinya gitu Bu. Iya, untuk bagus tuh untuk kemudian ininya bisa cari apa sebutannya? Sponsor ya. Sponsor untuk kegiatan itu misalnya dari bimbel mana atau apa yang bisa atau ambil dari mana. Pokoknya kalian kalau saya lihat mahasiswa saya tuh ya, dia buka open donasi loh. Oh, donasinya bisa buku, bisa apa, itu bisa untuk kegiatan menunjang yang kayak hadiah-hadiah buat anak kecil apa sehingga tidak sepenuhnya keluar dari uang kas kalian gitu. Open donasi atau misalnya cari sponsorship karena itu berkaitan dengan numerasi ini apa dan literasi, apakah kemudian minta ke dinas apa dinas-dinas bisa atau dinas pendidikan gitu ada nggak apa buku atau apa gitu kan bisa misalnya literasi kan ada buku soalnya anak saya didaikan di apa kelompok bermain juga dapat tuh buku tuh ya dari perpus apa dari mana terserah dari dinasnya bisa ngasih apa itu untuk menambah semangatnya anak-anak yang kemudian di kompetisi itu menang gitu dapat hadiah itu. Iya Bu, terkait sponsor tuh sebenarnya dari jauh-jauh hari ya seharusnya kayak 2 bulan atau 1 bulan sebelum kegiatan gitu. Dan pernah bilang juga kalau nggak salah ke humas, tapi kayaknya udah terlalu telat gitu ya. Terus Jian juga kayak sempat kepikiran buat kerjasama sama pusling, perpus keliling gitu. Cuman kayaknya terlalu jauh kali ya kalau ke Tanara. Enggak juga. Tergantung dari mereka ini kok. Kalau yang yang Banten ya, carinya yang perpus Banten. Coba aja dicoba. Jangan di-cut dulu dari sekarang. Karena mereka tuh ke Lebak mana-mana juga dijabanin kok asalkan waktunya kosong. Jadi kalau dari Januari kan masih ada waktu tuh. Jadi mungkin kegiatan tadi kompetisi di sembari di sela-sela selama kompetisi itu dibuka perpus kelilingnya mobilnya standby di situ sampai misalnya dari pagi sampai siang tapi sambil di spot lainnya ada kompetisi itu tadi jadi yang datang ke kompetisi bisa sambil baca-baca di situ gitu kayaknya menarik juga tanggalnya coba disettingkan tanggal berapa coba diinisiasi dulu dari sekarang kalau misalnya dengan email biasanya mereka lambat menjawabnya jadi langsung saja kan ini nanti kita berangkat hari apa? Tanggal 7 tuh. Selasa Ibu. Nah, Seninnya mungkin bisa. Maksudnya kan hari kerja ya. Sekarang udah kirim email, kalau kirim email kan kadang-kadang suka nggak kebaca, lambat jawabnya. Dari hari Senin itulah sambil ngirim email, sambil ke perpus daerah Bantennya untuk kemudian bertanya dulu. Jadi di tanggal yang kalian setting untuk acara kompetisi literasi numerasinya itu berarti kalau misalnya mereka minta spare waktu yang panjang, jadi disesuaikan dari mereka aja. Memungkinkan nggak ke daerah Tanara? Pertama yang ditanyakan itu. Kedua, kemudian tanggal yang kosong, kalaupun iya, tanggal berapa biar kami menyesuaikan. Gitu kamu sebutnya. Jadi kamu hanya bilang range-nya aja. Perkiraan di minggu kesekian, di bulan Juli, kemungkinan ada bisa nggak gitu. Diinisiasi dulu. Bila jawabannya kemudian memang sudah red flag, nggak ada sama sekali gitu ya, nggak ada kemungkinan, ya sudah berarti berjalan seperti yang sesederhana dan sesimpel yang kalian pikirkan untuk sebuah kompetisi antar anak sekolah di situ saja. Iya Ibu, untuk proker pendidikan tuh sebenarnya ada kendala di ini sih Bu, proyektornya. Itu di desa kan nggak punya proyektor ya, jadi niatnya kan bimbel literasi numerasi ini di posko. Jadi kayak pengen pakai media itu digital sama konvensional gitu Bu, cuman kendalanya di proyektor sih.
Sebenarnya kan jurusan kita di kampus kan sebenarnya punya masing-masing ya. Kita jurusan kayak di biologi ada gitu. Di ini ada, mungkin bisa pinjam tapi bergantian, tidak sebulan penuh di situ. Gitu misalnya kan kalian dari yang FKIP misalnya ada berapa orang gitu ya. Bisa misalnya pinjam dalam waktu 3 hari atau pinjam dalam waktu ini mungkin tidak melulu menggunakan proyektor, tapi apa-apa yang penting yang memang krusial ini bisa mungkin dicoba untuk tergantung kajurnya sih boleh apa enggak. Yang jelas keamanannya harus jelas. Nanti jangan kalau hilang ya resiko untuk mengganti gitu aja sebenarnya. Kalau peminjaman kan karena di luar jadwal kuliah juga kan kita lagi libur sebenarnya kan. Jadi kemungkinan tidak digunakan juga oleh jurusan masing-masing jadi bisa bisa dicoba. Kalau misalnya di biologi atau Jihan dari jurusan apa? Sejarah. Nah, coba ditanya di kajur sejarahnya memungkinkan untuk pinjam atau tidak. Kalau enggak berarti mungkin nanti yang dari biologi misalnya arah atau siapa minta ke kajur atau gimana. Nanti siapa yang dibolehkan ya berarti di alhamdulillah kita ada spare waktunya. Iya Ibu, nanti diusahakan. Terus program kerja selanjutnya itu kan ke sekolah ya Bu, mengajar ke sekolah. Sasarannya itu anak-anak sekolah dasar, anak-anak SD. Cuman kan itu harus ke sekolah dulu ya buat mastiin kapan dari pihak sekolahnya bisa gitu untuk kita datangi gitu. Dan untuk rundown sementara Jihan itu naruhnya di setiap hari Kamis gitu Bu, 1 minggu sekali. Jadi mulai di minggu kedua KKM, jadi sekitar awal-awal masuk sekolah hari Kamis. Terus menggunakan medianya tuh media kayak media konvensional, smart box, lalu ada roda pintar juga ada mystery box gitu sih Bu, karena kan sasarannya anak-anak gitu Bu. Iya, boleh disisipkan juga Jihan. Mungkin mintanya sesekali dalam satu periode di sekolah, apakah di SD atau SMP, biasanya SMP sih cenderungnya, yang tentang bullying dan sebagainya itu bisa juga tuh. Dikasih ada misalnya istilahnya apa? Pendidikan tentang karakter sehingga menghindarkan mereka dari kekerasan seksual dan itu seperti ada kayaknya ada ininya deh sudah ada paketnya dari dinas yang bullying dan sebagainya. Kalau yang lalu-lalu kan selalu selalu ada gitu ya di kayak di apa kampus mengajar segala macam itu menjadi fokus. Jadi coba dicari lagi bahan-bahan yang diperlukan itu karena biar ada sesekali itu atau misalnya ada kaitannya dengan kalau di situ kan nggak ada resiko ya kalau dulu tuh ada satu masa di KKM yang saya bimbing itu jadi anak-anaknya pakai sudah berkendara gitu maka yang diberikan sosialisasi adalah keamanan dalam atau keselamatan di dalam berkendara begitu jadi tergantung dari jurusan makanya dari sekarang nanti begitu datang juga udah langsung berkontak dengan didatangi sekolah-sekolah yang ada dari SD, SMP maupun SMA yang memungkinkan ada kalian melakukan program di sana diinisiasi kami kira-kira ya ingin ingin berniat begini bagaimana masukan dari ibu atau bapak gitu ya biasanya kepala sekolah kemudian bisa memberikan juga ide-ide kira-kira yang setiap Kamis tadi memungkinkan dilakukan atau sebenarnya di hari lain tergantung dari sekolahnya dan jenisnya apa saja yang kalian rencanakan dikonsultasikan sehingga memungkinkan tidak lalu kemudian ada masukan dari mereka. Intinya adalah semua program yang akan dilakukan harus sosialisasi, harus dikomunikasikan sehingga kita bisa jalan. Karena kan kita membutuhkan orang lain untuk pelaksanaannya, apalagi sebagai pengelola di tempat kita melakukan kegiatan ataupun sebagai peserta dari masyarakatnya. Kalau tidak diberikan pendahuluan kan mereka juga apa nih tiba-tiba mau kegiatan ini itu nggak cocok acak-acak jadwal saya dan sebagainya gitu ya. Jadi komunikasi itu penting. Oke, berikutnya. Saya belum sholat loh. Ayo cepetan yuk, jangan nanti jam 5 kita selesai ya.
Ibu izin masuk. Tadi mengenai kayak mungkin kayak kan tadi Ibu nyebutnya bullying atau enggak kendaraan ya. Nah, kita sebenarnya udah ada proker yang mengarah ke arah itu Bu, lebih ke kesehatan sih Bu. Karena di sana kita ngelihat pas hasil observasi survei itu emang mereka di sana kan prokoaktif ya Bu. Nah, kita punya proker yaitu mau ke SMP untuk sosialisasi mengenai itu Bu, rokok itu, bahaya rokok itu. Nah, itu untuk pematerinya dari dosen keperawatan dan sudah dihubungi juga. Iya, Nanti makanya harus dikolaborasikan. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Maksudnya kalau misalnya pesertanya pun sama, itu bisa kolaborasi kan? Maksudnya tadi udah dapat waktu gitu ya, spare waktu misalnya setiap hari apa di sekolah itu. Nah, salah satu eh, waktunya dari minggu yang ada, misalnya dapat 4 minggu misalnya atau 3 minggu, dan salah satu minggunya bisa disetting di situ. Karena pasti kan pesertanya sama-sama anak sekolah. Jadi di sekolah yang mananya harus dikomunikasikan dengan tim program yang lain sehingga bisa bekerja sama gitu. baik Ibu, lanjut aja. Ita mungkin paparin sedikit yang sosialisasi rokok. Iya, izin masuk ya Ibu dan teman-teman semua. Jadi, sosialisasi terkait dengan permasalahan rokok ini, rencananya kita akan laksanakan di minggu ketiga, tepatnya di tanggal 24 Juli pada hari Jumat. Nah, sasaran utamanya yaitu untuk siswa-siswi yang ada di SMP atau MTS setempat, yang mana mekanismenya tuh nanti sosialisasinya kita minjem satu ruangan kelas untuk dilakukan sosialisasi. Nah, di situ tuh audiensnya sekitar 25 sampai 35 siswa menyesuaikan dengan kapasitas ruang kelasnya masing-masing. Kemudian nanti itu kan ada beberapa kelas kan. Nanti di setiap kelas itu ada perwakilan untuk ikut kegiatan sosialisasi terkait dengan permasalahan rokok ini. Terus juga sebenarnya tujuan sosialisasi ini tuh untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan ternyata pencegahan dan bahaya rokok itu perlu loh untuk dilakukan sedari dini gitu, untuk memberikan edukasi, untuk menumbuhkan kesadaran mereka juga, dan lain sebagainya. Kemudian pokok pembahasan pemateri yang akan disampaikan pada saat sosialisasi mungkin seperti terkait dengan bahaya rokok untuk kesehatan, terus dampaknya, pengaruhnya, kemudian bagaimana sih cara pencegahan dan juga membangun gaya hidup yang sehat. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, berarti dari awal bisa tuh tim yang kesehatan ini datang ke sekolah yang dimaksud. Ya. Jadi di luar dari teman-teman yang tadi mau ada kegiatan di sekolah apa yang rutin, ini kan insidentil ya, bisa langsung dikomunikasikan memungkinkan atau tidak, baiknya di hari apa, mungkin kalian setting hari Jumat, tapi bisa jadi mereka ada pertimbangan lain, karena tiap sekolah kan bisa ada waktu, kayak waktu lowongnya, tidak ada berkegiatan yang padat dan sebagainya, itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti yang ingin kalian lakukan itu gitu ya. Dari awal harus dikonsultasikan sehingga waktu yang memungkinkannya kapan, apakah betul tanggal 24 Juli itu memungkinkan atau tidak di sekolah tersebut, dikonsultasikan. Langsung ke sekolahnya, tidak perlu nunggu dari tim yang pendidikan tadi bergerak ke sekolah, kalian bisa langsung juga. Baik Ibu. Baik, Ibu. Masih ada berapa proker lagi? Satu lagi Bu, terakhir. Ya, silakan. Baik, terima kasih izin masuk Ibu. Jadi proker terakhir kali ini kita ada senam bersama masyarakat yang dilaksanakannya itu pada setiap hari Minggu Ibu dari jam 7 pagi hingga jam 8. Tetapi setiap harinya senam itu dilakukan oleh anggota dan di hari Minggunya dengan masyarakat Ibu. Oh, kalau dengan anggota gimana? Kalau dengan anggota itu ada olahraga di pagi hari di setiap hari Selasa hingga hari Sabtu. Karena kita Seninnya fokus pada proker, jadi
tidak diadakan olahraga di pagi hari di hari Senin. Nah, untuk di hari Selasa sampai hari Sabtu itu kami adakan olahraga untuk anggota, cuma anggota saja Ibu, dan di hari Minggunya itu bersama masyarakat. Senam Oke. bersama. Ya, eh eh, apa namanya, berarti koordinasi nanti dengan, oh kalau yang kegiatan dengan Karang Taruna di sana udah ada yang ngecek Karang Tarunanya aktif nggak? Kebetulan kita kemarin itu udah survei kan Bu. Terus ketemu sama ketua pemuda sananya. Nah ternyata di sana aktif juga Bu buat pemuda dan Karang Tarunanya. Dan udah minta juga Bu buat nomor-nomor yang apa, nomor-nomor penting yang di sana Bu. Bisa juga tuh di setiap hari Minggu tadi harapannya ya, selain yang senam bersama tadi, mungkin diperpanjang waktu olahraganya tuh dengan kompetisi misalnya antar RT atau antar RW. Misalnya di sini RW-nya ada berapa, misalnya aktif nggak volinya atau apanya gitu di situ. Apakah futsal, apakah voli gitu. Itu juga seru tuh kayaknya. Kalau misal memungkinkan. Cuman hadiahnya ya ya jangan, artinya itu mah untuk keakraban masyarakat aja. Dikonsultasikan kepada Karang Taruna ini terkait yang ini masih berarti tanggung jawab dari Sumi aja juga dan kawan-kawan nanti kemungkinan untuk olahraga ini supaya tidak senam selalu setiap itu, tapi kemudian ada satu waktu di mana ada kayak lomba keakraban atau setiap minggunya misalnya ada berapa tim gitu, kayak kompetisi gitu loh. Nanti akhirnya ujungnya pas apa malam keakraban terakhir itu udah ada kayak pengumuman pemenang kompetisi itu, lalu pengumuman pemenang kompetisi literasi numerasi gitu-gitu, hadiahnya di malam keakraban itulah jadi meriah gitu ya. Jadi bisa, atau yang utama yaitu kompetisi olahraga itu kan melibatkan RW-nya, tim-timannya gitu ya. Jadi kemudian bisa bisa meriah aja pada datang gitu, seru kan berarti. Jangan sampai kemudian kalian malam keakraban kagak ada yang datang gitu. Tapi kayaknya kalau udah kalian komunikasinya baik di desa tersebut, insya Allah mereka akan mendukung apapun apa yang kalian kerjakan. Ya, izin masuk Ibu untuk lomba olahraga itu sebenarnya kita udah mikir dari awal, cuman ternyata di sana nggak ada fasilitasnya Ibu, jadi nggak ada lapangan gitu. Terus kita emang kepikiran bikin lomba, namun masih nanti lihat kondisi di sana Bu, lombanya itu kira-kira yang cocoknya itu apa gitu. Kalau emang olahraga mungkin nanti cari halaman yang agak luas gitu Bu. Kalau untuk Oh, jadi aktifnya selama ini apa dong Karang Taruna ya? Kalau bukan olahraga yang mereka nggak punya fasilitasnya. Kalau dari hasil obrol-obrol apa? Belum ada kelihatan. Belum Ibu. Belum Coba Ibu, untuk lapangan pun nanti kita akan gotong royong bersama warga membersihkan lapangan pas kita di lapangan nanti turun. Iya, yang memungkinkan untuk dilakukan di lapangan tersebut olahraga apa ya diinisiasi supaya mereka hidup sehat juga kan. Istilahnya kalau kita lapangan udah enak, nanti mungkin sepulangnya kalian dari sana juga mereka akan tetap berlanjut menggunakan itu gitu ya. Oke, masih ada yang mau dikonsultasikan? Terakhir Ibu mau nanya, tadi anak PDD nanya, untuk nanti sertif itu untuk tanda tangan itu basah atau digital ya Ibu? Sini dulu. Idealnya basah, tapi kayaknya digital aja kalau kepala desa mah. Sama itu kayaknya digital juga nggak masalah karena bukti-bukti yang ada sekarang juga kalau untuk kinerja dosen dan sebagainya emang digital juga sih yang diminta. Gak usah dicetak, gak usah pakai figura. Oh, kemarin saya dapatnya yang pakai figura segala macam itu gak usah. Kalau kalau untuk yang pemateri dari luar Ini ya pakai ya. Tapi kalau dari untuk saya gitu gak usah kayaknya. Biasanya saya lupa juga dan harus dalam bentuk foto. Kayak kemarin saya akhirnya minta
ada yang filenya enggak gitu, karena yang Sedih dibutuhkan gitu. yang file itu daripada yang fisik. Kalau yang di sini nih. Baik Ibu, jadi untuk Ibu sendiri sebagai pemateri mungkin sertifnya berbentuk sertifikat ya Bu, tapi untuk yang pihak luar mungkin dicetak aja pakai bingkai juga gitu Ibu. Ya, saya untuk di acara itu nanti boleh juga kalau pas keadaan ini, tapi nggak usah pakai figura gitu. Maksudnya figuranya satu, ecek-eceknya buat saya, padahal mah nanti dikembaliin ke kalian. Oh ya, baik Sertifikat Ibu. itu. Kalau sertifikat kan cetak murah ya. Kalau figura kan kayaknya lumayan. Baik Ibu, terima kasih. Cukup sih Bu kalau dari anak acara untuk semua pemaparan semua proker, mungkin dikembalikan lagi ke Alkohar ya. Ini sebentar untuk yang PDD deh, mumpung tadi udah nyambung sama PDD. Ingat konten yang dimaksud ya, saya sudah sampaikan di awal, harus bermakna apa yang disampaikan. Kalau mau konten yang hiburan-hiburan boleh, tapi utamakan yang apa kegiatan utama itu tersosialisasikan dengan baik, dan untuk misalnya kegiatan yang penting yang mau dipublikasi secara tertulis di media online, maka harus juga memperhitungkan kira-kira inti dari kegiatan itu apa, sehingga kita bisa publish di situ. Kalaupun tidak semua, pasti tidak semua kegiatan proker dipublikasikan di media online atau digital, tapi yang lainnya mungkin bisa kalian bagikan di IG, karena kan wajib ya ada IG sebagai publikasi dari yang diharapkan dimiliki oleh kalian untuk apa istilahnya kontrol pihak LPPM, apakah kegiatan kalian KKM-nya berjalan dengan baik atau tidak. Silakan Alkohol kalau masih ada yang ingin disampaikan. Baik Ibu, sekilas saja buat divisi yang lain, buat konsumsi udah ini Bu apa? Udah nyiapin dari awal sampai akhir buat piketnya. Terus untuk apa? Humas sudah ngubungin setiap materi sama apa? Buat nanti buat dari logistik udah terkumpul buat alat-alat untuk kelompok atau buat kayak proyektor atau semuanya Bu. Dan dari semua divisi sudah siap sih Bu. Cuma mungkin Ibunya keluar tahu pas lagi di penerimaan di desa itu yang Ibu bilang tuh langsung ke mana? Dari kecamatan langsung ke desanya itu berarti kita langsung penerimaan di desanya ya Bu ya? Hari ibunya nggak ada. Iya tak? Sialan. Ya udah lah ya. Udah tak? Udah tak? Terusannya. Ya udah. Mungkin udah cukupin aja kali ya.